Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, modul 2 aksi nyatanya apa saja? Itu akan kami bahas dalam video kali ini. Sehingga nanti Bapak Ibu punya gambaran pengen mengerjakan jurnal pembelajaran yang mana. Itu ya Bapak Ibu ya, simak sampai akhir. Jangan lupa bantu kami berikan like, dikomentari dan di-share ke teman-temannya. Semoga menjadi ilmu jariah. Amin Allahumma amin. Sebelumnya Bapak Ibu perlu kami jelaskan sedikit isi dari modul 2 ini bahas apa gitu ya. Pembelajaran sosial emosional atau PSE, kalau dalam bahasa Inggris itu Social Emotional Learning atau SEL, adalah cara kita sebagai guru membantu siswa mengelola emosi, membangun hubungan baik, dan membuat keputusan yang bijak agar mereka sukses dalam belajar dan kehidupan sosial. Jadi kita sebagai guru tidak hanya fokus nilai akademik siswa saja, tetapi juga membangun karakter anak, mengajari anak bagaimana cara mengelola emosi sehingga mereka nanti akan merasa bahagia, tidak merasa tertekan, senang dengan proses belajar, sehingga tujuan utama yaitu membentuk siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat nanti bisa terpenuhi. Kalau siswa nanti merasa tertekan, takut sama gurunya, sekolah itu terpaksa, ya tidak akan belajar, tidak akan maksimal hasil yang akan kita ajarkan. Jadi modul 2 ini tujuannya Bapak Ibu adalah satu, nanti bagaimana cara kita sebagai guru menjadi teladan ya, teladan dalam mengontrol sosial emosional kita. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan emosional siswa, menciptakan kelas yang positif dan ramah, dan mengembangkan karakter siswa melalui pembelajaran sehari-hari. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dengan kita nanti mempelajari modul 2 ini, kita akan punya gambaran bahwa tugas kita sebagai guru itu bukan hanya targetnya bukan hanya otak siswa saja ya Bapak Ibu ya, tetapi juga hati mereka. Bagaimana mereka menjadi siswa yang bahagia, siswa yang bersemangat, siswa yang punya motivasi, siswa yang merasa dihargai, siswa yang sesama temannya juga saling memahami ya gitu Bapak Ibu. Nanti silahkan dinikmati, dipelajari modul-modulnya. Nah, ini sekedar perbedaan Bapak Ibu. Perbedaan antara pembelajaran dengan sel dengan yang biasa ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran untuk yang biasa, yang tanpa sel itu fokusnya hanya nilai akademik saja. Yang penting siswaku dapat nilai 100, berarti saya sudah berhasil menjadi seorang guru. Tetapi kalau dengan sel itu nanti fokus kita bukan hanya sekedar akademik, tetapi juga sosial, emosional, itu kita jalankan secara seimbang. Peran sebagai guru, kalau yang tanpa sel, guru hanya sebagai pengajar materi ya, hanya mengajarkan materi. Sekali lagi pokoknya siswaku bisa nggarap soal dapat 100, nah itu kita berhasil. Nah, tetapi kalau yang dengan sel itu nanti guru menjadi fasilitator, menjadi pembina karakter, tentu saja nanti juga sebagai pengajar materi ya. Kemudian nanti bisa dilihat sini Bapak Ibu, pendekatan mengajar biasanya pakai ceramah, hafalan, latihan soal, tapi kalau sel itu menggunakan pendekatan yang partisipatif, reflektif, dan pembelajaran bermakna. Artinya partisipatif ya, saling kolaborasi antara siswa dengan guru. Berarti pembelajaran bukan hanya fokus pada guru, tapi siswa juga terlibat ya. Tentu nanti ada refleksi bersama, pembelajaran yang kurang apa, Bapak guru kekurangannya apa, anak-anak itu harus seperti ini. Nah, nanti akan ada hubungan positif antara guru dan siswa. Sehingga terbentuk kondisi lingkungan belajar yang tidak tegang ya, yang merasa aman, suportif, terbuka, dan mendorong perkembangan pribadi anak. Beda dengan yang tanpa sel, nanti kelasnya terasa tegang, penuh ketakutan, hanya ada kompetitif, hanya ada kompetisi antar siswa siapa yang paling jago gitu ya. Tetapi di sini dia merasa aman Bapak Ibu, suportif, saling mensupport gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga jangka panjangnya siswa yang nanti diajari dengan sel nanti akan menjadi pribadi yang utuh, bukan hanya cerdas secara akademik, tapi juga emosional dan sosialnya. Oke Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke jurnal pembelajarannya. Topik 1 Bapak Ibu, nanti kita akan belajar pentingnya sosial emosional gitu ya, kolaborasi antara guru dan siswa dengan pendekatan sosial emosional. Nanti tugasnya Bapak Ibu, yang pertama merevisi RPP atau modul ajar, untuk yang BK nanti RPL. Jadi di sini kita harus punya RPP dulu, harus punya modul ajar dulu, nanti kita revisi yang sudah dibuat pada tahap demonstrasi kontekstual ya.
Kalau kita lihat di sini, demonstrasi kontekstual itu ada di 1.4 ini Bapak Ibu. Di sini kan ada tugas. Bapak Ibu disuruh membuat modul ajar atau RPL atau RPP. Nah, nanti hasil dari sini nanti kita revisi Bapak Ibu. Revisi di sini. Habis itu nanti kita mempraktekannya dalam pembelajaran. Kalau di BK ya bimbingan gitu ya. Kemudian kita merekam. Nanti kita edit maksimal 5 menit. Kemudian nanti ada unggah RPP atau modul ajarnya. Jadi nomor 1 ini agak ribet. Bapak Ibu harus punya RPP dulu, nanti terus direvisi, habis itu kita praktek, kita rekam, itu akan menjadi aksi nyata kita. Itu ya, ini ribet. Kalau Bapak Ibu pengen tantangan silakan milih ini, tapi kalau tidak coba kita topik yang kedua. Untuk yang kedua Bapak Ibu silakan dilihat di sini ada salah satu teori namanya itu IMC kuadrat itu ya, terdiri dari ini ada mindfulness, ada compassion nih teori ini. Jadi nanti kita akan membuat ya, setelah nanti kita belajar topik yang ada, kita akan merefleksi diri, menjawab beberapa pertanyaan ini Bapak Ibu. Setelah belajar sel itu kita dapat ilmu yang baru apa gitu ya, tantangannya apa, seperti apa, karena kita sudah praktek di topik 1 tantangannya apa toh. Nah, kemudian kita membuat program. Jadi nanti perintahnya adalah kita akan buat rencana seperti apa, tantangan yang mungkin akan dihadapi seperti apa. Ini lebih mudah dari yang pertama, hanya kita ngisi ini sesuai dengan IMC ini ya, tadi komponennya ada. Silakan Bapak Ibu rencananya di tahap ini tuh apa, nanti kira-kira tantangannya seperti apa gitu ya. Kemudian untuk aksi nyata topik 3 nanti tentang ini ya, experimental learning ini. Silakan Bapak Ibu sekali lagi melakukan refleksi setelah belajar, bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Kita bisa ngisi ini Bapak Ibu, terus nanti juga kita membuat program, buat pencatatan, hasilnya seperti apa, perubahannya seperti apa gitu ya, evaluasinya. Nah ini agak berjenjang, agak ribet daripada yang nomor 2. Nah yang nomor 4, topik 4 nanti paling enak ini Bapak Ibu ya. Sekali lagi biasanya selalu ada refleksi Bapak Ibu, terus nanti kita suruh jawab 2 pertanyaan ini. Contohnya Pak, nah ini contohnya sudah kami buatkan Bapak Ibu untuk yang jurnal pembelajaran topik 1 ya. Coba kita lihat jurnal pembelajaran yang tadi. Ini belum ada covernya, silakan nanti boleh dikasih cover sendiri. Ini nanti tadi saya lihat dulu Bapak Ibu ya. Kita disuruh merevisi RPP Bapak Ibu. Contohnya di sini. Ingat Bapak Ibu, yang namanya jurnal pembelajaran itu adalah aksi nyata yang sudah kita buat, ditambah refleksi, ditambah umpan balik. Kalau kami nanti ditambah dengan tindak lanjut ya, bentuk aksi nyatanya ini Bapak Ibu. Uraian revisi RPP ini nanti harus dirubah, yang modul ajar yang modul ajar, yang RPP ya RPP, yang RPL ya RPL gitu ya. Prosesnya nanti ini caranya, strateginya ini, indikatornya ini jelas, penjelasan prakteknya ini menjawab pertanyaan yang ada di aksi nyata tadi Bapak Ibu. Seperti ini, nanti ada refleksi pribadi, ada umpan balik dari teman-teman kita, juga nanti ada rencana tindak lanjut dan lampirannya. Tentunya lampiran di sini nanti harus ada RPP modul ajar yang kita revisi atau hasil revisi dan video yang 5 menit tadi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang jurnal kedua bisa kita lihat contohnya Bapak Ibu. Ini tadi ya IMC kuadrat ini ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi bentuk aksi nyatanya ini ya. Setelah belajar pemahaman barunya ini. Tadi kan ada pertanyaannya, ada pertanyaan di sini. 1 2 3 ini ya kita jawab di sini Bapak Ibu. Nah, 1 ini, kemudian selanjutnya tantangan gitu ya Bapak Ibu ya. Program pengembangan diri guru. Lah rencananya ini tadi. Rencananya 1 ini, tantangannya ini. Jadi Bapak Ibu ada refleksi pribadi, ada umpan balik, ada rencana tindak lanjut, ada dokumen lampirannya. Lampirannya di sini berupa catatan refleksi siswa. Boleh nanti ditambah foto ya boleh Bapak Ibu. Yang ketiga sekarang, yang ketiga tadi apa ya Bapak Ibu ya? Yang ketiga tadi ini membuat program ini Bapak Ibu. Yang ketiga ini aksi nyatanya, latar belakang masalahnya, programnya itu ini gitu ya.
langkah-langkah perencanaan program. Nah, sudah jelas. Ini sesuai dengan tadi Bapak Ibu yang ada di sini ya. Ini nomor 3. Nomor 3 ini ya, menentukan target. Nah, silakan Bapak Ibu di sini targetnya gitu ya. Ada bagaimana aplikasinya, hambatannya seperti apa. Pertanyaan kedua kita jawab juga, 3, 4 juga jawab. Habis itu ada deskripsi pencatatan. Tadi disuruh kan Bapak Ibu, di sini ada deskripsi pencatatan, ada juga bagaimana hasilnya. Ada semua di sini Bapak Ibu. Ya, ada semua hasil dan perubahan, bukti-bukti nyata di kelas, evaluasinya, kemudian nanti ada refleksi pribadi, ada umpan balik, ada rencana tindak lanjut, ada lampirannya. Gitu ya. Yang keempat, yang terakhir, kita buka dulu Bapak Ibu. Yang keempat, tadi jawab pertanyaan itu ya Bapak Ibu ya, yang paling sederhana itu ya. Yang ini saja Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu pengen sederhana, pilih yang ini saja Bapak Ibu. Nah, ini juga gitu. Narasi proses pelaksanaan aksi nyata ya. Ini ya, bagaimana saya mengelola emosi. Tadi kan pertanyaannya ini. Kita jawab di sini. Ini jawabannya natural Bapak Ibu, seperti ditulis oleh manusia. Pertanyaan kedua, bagaimana menciptakan lingkungan positif, kita jawab di sini gitu ya. Sudah jadi, tinggal refleksi pribadi, umpan balik, rencana tindak lanjut, lampirannya silahkan pilih foto-foto ini ketika kita melakukan ice breaking atau kutipan singkat yang menunjukkan perasaan positif, nanti bisa dilampirkan di sini. Untuk membuat jurnal pembelajaran seperti ini tuh hanya 5 menit Bapak Ibu, insya Allah, karena kelas yang sudah kami sediakan di sini sudah ada panduannya lengkap Bapak Ibu. Aktivitas 1, aktivitas 2 mau buat jurnal nomor 1 ini sudah ada panduannya. Jurnal nomor 2 sudah ada panduannya. Kita buka saja. Ini nanti saya ada rekamannya ya. Nanti promnya juga sudah kami persiapkan semuanya gitu Bapak Ibu ya. Nanti yang tidak bisa Gemini Pro nanti juga solusinya pakai gratisan itu bagaimana, ada Bapak Ibu. Semuanya di sini lengkap. Aktivitas modul 1, modul 2 sudah lengkap, modul 3 nanti juga kami tambahi menyusun modul ajar atau RPL untuk yang BK, latihan soal, ada mendalami AI. Jadi nanti niat kami sekali lagi itu Bapak Ibu guru kalau gabung kelas kami pengen Bapak Ibu nanti pintar menggunakan AI ya. Jadi nanti setelah lulus Bapak Ibu guru bisa menyusun dokumen-dokumen yang kita butuhkan dengan mudah Bapak Ibu, insya Allah. Karena nanti kami di sini akan lengkapi video-video bagaimana menyusun, misalkan membuat RPP, membuat modul ajar, membuat CPTP ATP, KKTP, atau nanti ada deep learning terbaru, kami jelaskan di situ. Jadi insya Allah tidak ada ruginya gabung kelas ini Bapak Ibu, bukan hanya sekedar untuk PPG tapi untuk keberlanjutan gitu ya. Oke, coba kami praktekkan Bapak Ibu ya. Kita coba yang topik 4 Bapak Ibu. Di sini sudah ada kalau mau nugas pakai prom ini, kalau aksi nyata pakai prom ini, kalau jurnal pakai prom ini. Ya, kita coba mulai dari aksi nyatanya. Silakan dibuka promnya, nanti tinggal kita kopikan, kita masuk di AI, boleh Gemini, boleh ChatGPT, boleh DeepSeek, nanti ada bisa semuanya. Tinggal kita pastekan di sini, nanti akan muncul aksi nyatanya ya. Aksi nyatanya sudah jadi persis seperti pertanyaan yang ada pokoknya Bapak Ibu. Seperti yang ada di aksi nyata. Dan ini nanti jawabannya natural, jangan takut kalau plagiasi, karena plagiasi itu bukan tentang AI Bapak Ibu ya. Kalau aksi nyata sudah jadi, maka kita masukkan prom yang selanjutnya, yaitu prom jurnal pembelajaran. Nah, langsung jadi Bapak Ibu, jurnal pembelajarannya ini ada identitasnya, ada aksi nyatanya, proses aksi nyatanya seperti apa gitu ya. Ada refleksi pribadi, ada umpan balik, ada rencana tindak lanjut, ada lampiran. Lampiran ini silahkan nanti minta di sini buatkan lampiran modul ajarnya, nanti langsung keluar semua Bapak Ibu. Insya Allah mudah, bukan hanya sekedar PPG tapi untuk keberlanjutan berikutnya. Silahkan Bapak Ibu di deskripsi dicek, silahkan mendaftar. Insya Allah tidak rugi gitu ya, asalkan Bapak Ibu nanti mau belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.